Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Baik, adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita prakarya. Baik, sebelumnya subscribe dulu ya Sasaki Channel dan tekan tanda lonceng. Baik adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita budidaya tanaman obat. Jadi pada bab ini kita akan melanjutkan budidaya tanaman obat, terfokus pada jenis-jenis tanaman obat. Untuk tahap-tahap budidayanya nanti pada pelajaran selanjutnya ya. Sekarang kita akan terfokus pada jenis-jenis tanaman obat. Baik, coba kita perhatikan tanaman obat di gambar ini, tanaman obat dan produk yang dihasilkannya. Gambar 3.1 memperlihatkan tanaman obat yang biasa ditanam di sekitar pekarangan kita ya. Tanaman tersebut selain untuk keindahan juga dapat bermanfaat untuk kesehatan. Pernahkah kita mendengar istilah apotek hidup atau tanaman obat keluarga, disingkat TOGA? Apotek hidup atau TOGA adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi, pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Baik, sekarang kita harus pandai-pandai untuk tanaman obat ya, untuk menanam tanaman obat supaya jika kita sakit kita bisa memakai tanaman obat tersebut. Baik, selanjutnya. Baik, jenis-jenis tanaman obat. Yang pertama itu temulawak. Temulawak Curcuma xanthorrhiza banyak ditemukan di daerah tropis. Temulawak dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Temulawak dapat berkembang baik di tanah sekitar pemukiman ya. Di sekitar kita insyaallah ditumbuh subur ya, terutama pada tanah gembur agar rimpangnya dapat tumbuh besar. Rimpang temulawak sudah lama digunakan sebagai bahan ramuan obat oleh masyarakat Indonesia. Aroma khas rimpang temulawak berbau tajam dan dagingnya berwarna kekuningan. Temulawak dapat digunakan untuk mengobati penyakit emah, kedua sembelit, sariawan, cecer air, asma dan sakit kepala. Baik, ini adalah bisa nomor obat ya. Dan ini adalah gambar temulawak ya. Gambar 3.2. Kemudian yang kedua, jenis-jenis tanaman obat yang kedua, jeruk nipis. Jeruk nipis Citrus aurantifolia termasuk tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tanaman jeruk nipis menyukai tempat dengan sinar matahari langsung. Jeruk nipis dapat tumbuh di ketinggian tempat 200 sampai 1.300 meter DPL dengan kelembapan sedang hingga tinggi. Bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya. Buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam. Buah jeruk nipis dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Nah, ini jeruk nipis. Nah, untuk batuk yang lumrah kita ketahui di Indonesia ini adalah ketika kita batuk, demam, kita diberikan oleh orang tua kita jeruk nipis dengan plus kecap ya. Kemudian yang ketiga, sirih pepper beetle.
termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Tanaman sirih menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh. Sirih dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 1000 meter dpl. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan alergi. Daun sirih juga sering digunakan untuk kelengkapan nginang Jawa, atau bisa juga untuk mapak ya, untuk daerah Sasak, itu bahasa Sasaknya. Nah, ini adalah gambar daun sirih ya, insya Allah sering kita jumpai di sekitaran kita. Oke, selanjutnya yang keempat, patah tulang. Tanaman patah tulang Euphorbia tirucali berasal dari Afrika. Tanaman ini menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung. Patah tulang dapat tumbuh di dataran sampai daerah di ketinggian 600 meter dpl. Tanaman ini memiliki ranting bulat silindris, daunnya jarang, kecil dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Patah tulang biasanya digunakan sebagai tanaman pagar, tanaman hias atau tumbuh liar. Hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat digunakan sebagai obat. Akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri syaraf. Bagian batang kayu dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Getahnya dapat mengobati sakit gigi, tetapi jika terkena mata dapat menyebabkan kebutaan. Cabang dan rantingnya jika dibakar dapat mengusir nyamuk. Itu adalah fungsi atau patah tulang ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambar patah tulang yang belum pernah lihat bisa juga searching di Google ya. Search di Google pohon patah tulang. Ini adalah gambarnya cuma satu ya di sini. Oke, cari info yuk. Kita disuruh cari ya. Carilah informasi dari berbagai media, majalah, koran, buku, dan internet tentang deskripsi tanaman obat lainnya. Ini sangat banyak ya. Insyaallah nanti saya akan screenshot tanaman-tanaman obat, atau nanti saya bagikan tanaman obat yang lain. Ini adalah cuma 4. Cuma sedikit saya sampaikan tanaman obat di sini, nanti kalian bisa mencarinya juga di Google. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita ke sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Keragaman jenis tanaman obat memiliki pengaruh terhadap alat dan bahan yang digunakan. Setiap jenis tanaman membutuhkan kondisi tanah tertentu untuk dapat tumbuh dengan baik. Tanaman obat tidak harus ditanam di kebun atau pekarangan. Dapat juga ditanam di polybag atau pot. Ya, sangat mudah ya. Jika tidak ada lahan, bisa kalian pakai polybag atau pot. Baik, bahan budidaya tanaman obat ya. Ini sesuai tempatnya. Benih atau bibit. Sebelum kita ke bahan budidaya tanaman obat, kita harus mencari bahan budidaya. Mencari benih atau bibit. Benih atau bibit tanaman obat sebagai cikal bakal tanaman. Penting diperhatikan pada saat akan melakukan budidaya, bibit yang unggul dapat menghasilkan tanaman yang unggul dan berkualitas. Benih tanaman obat dapat berupa biji untuk pembibitan secara generatif dan berupa stek, sambung, okulasi, rimpang, dan tunas. Bibit yang ditanam merupakan bibit sehat dan seragam pertumbuhannya biar lebih bagus ya. Harus kita pilih benih yang berkualitas. Pupuk. Pertumbuhan tanaman akan baik bila kandungan unsur hara
Bila kandungan unsur hara tanah cukup tersedia, hampir semua tanaman memerlukan unsur hara makro, nitrogen, fosfor, kalium, dan mikromineral. Kebutuhan unsur hara bisa didapat dari pupuk organik dan anorganik. Pupuk untuk tanaman obat dianjurkan dari bahan alami, pupuk kandang atau kompos, atau organik ya. Pupuk kimia cepat diserap tanaman, tetapi dikhawatirkan menimbulkan efek farmakologis terhadap tanaman obat dan meninggalkan residu kimia yang mempengaruhi tanaman obat. Baik, disarankan untuk pupuk kandang atau kompos ya di sini. Selanjutnya media tanam. Nah, ini kita ke media tanam. Tanaman obat biasanya berupa tanah. Pilih tanah yang gembur dan subur. Tanah yang baik dan subur dapat terlihat dari tekstur tanah yang gembur dan komposisinya seimbang antara tanah liat, pasir, dan remah. Jika tanah kurang subur, maka bisa ditambahkan atau dicampurkan pasir, kompos, pupuk kandang atau sekam ya. Kemudian selanjutnya pestisida. Pestisida diperlukan untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman obat. Jenis pestisida yang dianjurkan berupa pestisida alami atau nabati yang berasal dari tumbuhan. Hal ini dilakukan agar pestisida yang diberikan tidak mempengaruhi kualitas tanaman obat dan menimbulkan residu kimia pada tanaman obat tersebut. Peralatan, kita ke peralatan ya. Yang pertama, menanam di kebun atau pekarangan. Ini kita membutuhkan yang pertama itu cangkul untuk membuat bedengan. Kemudian yang kedua garpu. Yang tadi A, kedua. Sekarang B, garpu untuk menggemburkan tanah. Yang C, koret untuk membersihkan gulma. Yang D, gembor untuk menyiram tanaman. Ini ya. Kemudian yang kedua, menanam di lahan terbatas atau tidak ada lahan. Ini misalkan kalian tidak mempunyai lahan, apalagi di perkotaan ini hanya bisa halaman rumahnya di depan bisa dipakai ya. Yang pertama adalah polybag pot atau wadah dari limbah botol mineral. Kalian bisa manfaatkan botol-botol mineral, mungkin sangat banyak dibuang ya. B, sekop untuk memasukkan media tanam ke dalam wadah. C, cangkul. Nah, ini tentunya untuk mencangkul tanah ya, untuk memasukkannya juga. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Nantikan video selanjutnya tahapan budidaya tanaman obat ya. Bagaimana cara kita tahapannya untuk mengambil bibit, untuk mencari tanah yang baik dan lain sebagainya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap stay at home. Oke adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita atau daring kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.